Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian mistis kadang sering menimpa tanpa terduga. Kadang orang yang mengalaminya akan menganggap itu adalah nasib apes atau nasib sial, bahkan juga sampai hal buruk. Namun bagaimana jika kejadian gaib yang menimpa malah membantu hingga bahkan menyelamatkan nyawa orang itu? Kisah ini benar pernah terjadi dan dialami oleh sepasang pengantin muda yang hendak melahirkan anak pertama mereka. Juga, Bang Bet ucapkan terima kasih ya kepada admin Twitter Lakon Story yang sudah memperbolehkan Bang Bet untuk mengangkat cerita ini. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Namaku adalah Yudi. Kejadian tak masuk akal yang pernah menimpaku masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu adalah hari Selasa malam, tepatnya pada pukul 10:30. Istriku yang sedang dalam keadaan hamil tua saat itu benar-benar dalam keadaan kesakitan, layaknya orang yang hendak melahirkan. Karena waktu itu aku masih penduduk baru di perumahan yang baru aku tinggali. Akhirnya, malam itu aku membawa istriku seorang diri menuju ke rumah sakit bersalin yang ada di kota tempatku tinggal. Awalnya, aku memang sangat kesulitan untuk menemukan rumah sakit di malam itu. Karena selain aku memang pendatang, aku juga belum menguasai jalan dan lingkungan di sana. Singkat cerita, akhirnya malam itu aku memacu motorku untuk menuju pusat kota dengan harapan masih ada klinik atau rumah sakit yang masih buka. Namun sayangnya, semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Di tengah-tengah, ketika aku masih memacu motorku, kekhawatiranku semakin menjadi-jadi ketika aku tahu ketuban istriku ternyata telah pecah, dan itu menandakan jika ia harus segera mendapatkan pertolongan. Malam itu, aku benar-benar panik dan bingung. Namun untungnya, Tuhan berkehendak lain. Di tengah-tengah kebingunganku, dengan keadaan istriku yang semakin lemah, aku dihampiri oleh tukang beca yang menawarkan diri ketika tahu kondisiku dan istriku memang saat itu sedang sangat membutuhkan bantuan. Tukang beca itu perlahan menghampiriku ketika aku berhenti di perempatan lampu merah untuk menata baju, juga membenarkan posisi duduk istriku. "Pak, itu istrinya mau melahirkan," sapa bapak-bapak penarik becak tersebut. "Iya pak, daerah sini rumah sakit terdekat di mana ya pak?" tanyaku gugup. "Wah, gitu ya pak. Yaudah, ikut saya aja pak," ajak penarik becak tersebut sambil mengajakku berbelok kanan dan keluar dari jalan utama. Awalnya, aku memang sedikit curiga karena setauku pusat kota masih beberapa kilometer lagi dari perempatan jalan ini. Tapi anehnya, aku malah diajak belok ke jalanan yang sedikit sepi dengan melewati beberapa ladang warga. Namun, tanpa memperdulikan hal itu, aku pun akhirnya terus berusaha berpikiran positif dengan mengikuti bapak penarik becak tersebut yang berjalan semakin lama semakin cepat saja. Hingga aku pun ternyata sampai di sebuah rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Malam itu, aku melihat rumah sakit tersebut tidak berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Bangunan lamanya dengan dikelilingi pohon mangga menambah kesan jika rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak lama. Dan tanpa memikirkan semua itu, aku pun segera masuk ke dalam rumah sakit tersebut dengan harapan istriku akan segera mendapat bantuan. Singkat cerita, ketika aku masuk di bangunan utama rumah sakit itu, aku disambut oleh satu perempuan berbaju hijau lengkap dengan papan nama yang menempel di dadanya. Bahkan, hingga sampai saat ini, aku juga masih ingat jika papan nama perempuan tersebut bertuliskan Dewi. Dialah yang malam itu akhirnya menuntun istriku dan membawanya masuk ke dalam ruangan yang berada tepat di belakang ruang pendaftaran. Tapi sayangnya,
ketika aku hendak mengikuti istriku. Tentunya untuk menemaninya masuk ke dalam, aku dihadang oleh bapak-bapak penarik becak tersebut, seraya memberi tanda jika lebih baik aku menunggunya di sini saja, biar semua diurus oleh mereka. Bapak, tunggu di sini saja. Nanti kan juga panggil. Saya mau pergi dulu, Pak, ucap bapak-bapak penarik becak tersebut sambil berjalan pelan meninggalkanku di depan rumah sakit itu. Awalnya, aku tak terlalu menghiraukan ucapan bapak penarik becak itu, karena sekarang yang ada di pikiranku hanyalah keselamatan istriku. Namun karena setelah beberapa saat aku mulai sadar jika aku belum mengucapkan terima kasih kepada bapak penarik becak tadi, akhirnya aku pun berlari menyusulnya keluar untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena dengan jasanya yang sudah mengantarku dan istriku ke rumah sakit ini. Ya Allah, aku belum bilang terima kasih, ucapku sambil berlari keluar dari rumah sakit itu. Namun anehnya, ketika aku sudah sampai di luar rumah sakit, aku sama sekali tidak melihat adanya bapak-bapak penarik becak yang tadi. Padahal belum cukup lama juga bapak itu meninggalkanku. Semua nampak sepi dengan kondisi lampu depan rumah sakit yang saat itu memang tiba-tiba mendadak mati. Setelah cukup menengok-nengok namun tak ketemu juga, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah sakit sembari kembali mengecek kanan kiriku. Malam itu, aku memang sempat melihat adanya beberapa pengunjung rumah sakit yang terlihat sedang beristirahat di sudut-sudut ruangan rumah sakit ini. Yang jelas di mataku, aku melihat 2 orang wanita sedang tiduran di atas lantai dengan 3 anak kecil yang terlihat seperti sedang bermain-main. Meskipun anak-anak kecil itu masih mengenakan baju pasien. Bahkan, aku juga sempat melihat ada 2 orang laki-laki yang mengobrol di salah satu sudut rumah sakit. Namun mereka berdua semuanya memakai jubah hitam yang sebenarnya sangat mencurigakan. Tapi sayangnya, belum lama aku memperhatikan, tiba-tiba aku mendengar suara perempuan memanggilku dengan nada panggilan yang terdengar sangat tergesa-gesa. "Pak, Pak!" teriak perempuan berbaju hijau itu sembari memberi syarat agar aku ikut masuk ke dalam ruangan yang sepertinya digunakan istriku untuk melakukan persalinan. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari ke arah ruangan itu dan ikut masuk untuk menemani istriku dalam memperjuangkan kelahiran buah hatiku. Di dalam ruangan tersebut, malam itu aku melihat adanya 1 dokter wanita memakai kerudung lengkap dengan asistennya, yakni 2 orang perempuan yang memakai baju hijau. Ruangan tersebut tertata rapi dengan adanya 1 ranjang kosong yang terletak persis di samping istriku. Namun, kembali tanpa memperdulikan hal itu, aku pun segera meraih tangan istriku dan ikut membantu dokter untuk menyelamatkan buah hatiku. "Terus Bu, terus ambil nafas. Terus Bu, ayo Bu, kamu pasti bisa," ucapku sambil tanganku yang tidak berhenti diremas-remas oleh istriku yang saat itu sedang berjuang melahirkan anak pertamaku. Singkat cerita, setelah beberapa lama berjuang bersama dengan 1 dokter dan 2 perawat berbaju hijau, alhamdulillah, akhirnya anakku lahir tepat pada pukul 2 dini hari. Benar sekali, pagi itu bayi mungilku lahir dengan keadaan yang sangat sehat dan lucu. Bahkan, aku pun juga masih ingat beberapa saat setelah anakku lahir, aku seketika memeluk istriku yang saat itu menangis terseduh-seduh, sementara bayiku dibersihkan oleh para perawat yang saat itu sedang bekerja. Dan kemudian, setelah anakku dikembalikan padaku oleh perawat tersebut, aku pun kembali menggendongnya dengan kembali memikirkan sebuah nama yang nantinya akan kuberikan padanya. Namun anehnya, di sela-sela aku masih melamun sambil menatap wajah anakku, tiba-tiba aku mendengar adanya suara orang yang berjalan warawiri yang terdengar tepat berada di depan kamar bersalin istriku. Mendengar hal itu, tentu saja seketika aku meletakkan anakku tepat di samping istriku, dan aku pun berjalan pelan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang ada di sana di balik ruang pintu bersalin pagi itu. "Bu, bentar ya Bu,
Aku mau cek keluar dulu. Sepertinya dari tadi ada orang warawiri deh di depan pintu ruangan kita, ucapku sambil berjalan pelan ke arah pintu. Sesampainya di depan pintu, tentu saja seketika aku membuka pintu dan melihat ke arah luar sambil menoleh ke kanan kiriku. Dan ketika aku memfokuskan pandanganku, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang tiba-tiba seketika berdetak sangat kencang, seakan ingin meledak. Keringatku keluar bercucuran, dengan tubuhku yang juga ikut gemetar tidak karuan. Bagaimana tidak, ketika aku membuka pintu, aku melihat dari arah ruangan bersalin ini. Aku melihat pemandangan yang sangat tidak bisa dijelaskan. Rumah sakit yang awalnya kulihat masih baru dan beroperasi dengan sangat normal, pagi itu tiba-tiba terlihat sangatlah berantakan tidak karuan. Rumput liar di mana-mana, dengan bangunan yang bisa dikatakan hampir roboh, membuat momen-momen waktu itu tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Loh, rumah sakit ini kok jadi kosong gini? Hah? Perasaan tadi waktu datang ke sini nggak kayak gini deh. Hah? Pikirku dalam hati sambil terus menoleh ke sana kemari. Dan beberapa kali aku menggosok mataku untuk kembali memastikan penglihatanku. Namun ternyata benar, ini adalah rumah sakit yang sudah terbengkalai. Akhirnya, aku pun kembali menutup pintu ruangan ini dengan perasaanku yang tentu saja sudah mulai tak karuan. Ada apa, Mas? Wajahmu kok kelihatan panik gitu? Tanya istriku. Gak apa-apa, Dik, jawabku pelan sambil pikiranku yang tentu saja masih kebingungan. Kalau istriku kuajak pulang sekarang, pasti dia akan kaget saat melihat keadaan di luar. Dia pasti syok kalau tahu rumah sakit ini sudah tidak berpenghuni. Tapi kalau aku gak segera bawa dia pergi dari sini, aku khawatir dia dan anakku akan kenapa-kenapa. Ya Allah, bagaimana ini? Pikirku dalam hati sambil terus menatap wajah istriku yang saat itu memang terlihat bahagia meskipun seluruh tubuhnya masih kehabisan tenaga. Mas, kalau capek bisa tidur di ranjang sebelah, Mas. Mumpung gak ada pasien. Ranjangnya agak geserin dikit ke sini, deketin ke aku, ucap istriku. Tanpa menjawab perkataannya, aku pun menurutinya dengan tetap berusaha tenang agar semua terlihat baik-baik saja. Setelah ranjang sebelah kutata rapi, tepat di samping ranjang istriku, aku pun pagi itu ikut berbaring sambil terus memikirkan semua kejadian yang ada. Semalam pas aku masuk rumah sakit ini, sepertinya keadaannya gak sepi-sepi banget. Tapi sekarang kok tiba-tiba jadi rumah sakit yang sudah rusak ya? Terus tadi dokter yang nolong istriku siapa dong? Pikirku dalam hati. Pikiran semacam itu terus berputar-putar di dalam otakku, sambil mataku yang sesekali melihat ke arah kanan dan kiri untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Karena aku pun tahu, pagi itu satu-satunya yang menyadari jika rumah sakit itu merupakan rumah sakit tidak berpenghuni hanyalah aku seorang. Dan singkat cerita, karena aku tahu kondisi istriku yang belum stabil dan aku tidak mau mengganggu pikirannya, akhirnya malam itu aku memberanikan diri untuk tetap diam dan bertahan di rumah sakit yang sudah terbengkalai itu hingga keesokan harinya. Setelah mentari mulai terlihat, sebelum istriku bangun dari tidurnya, aku pun seketika sudah menata pakaiannya dengan tujuan untuk segera pergi dari tempat itu. Loh, Mas, kok rajin banget? Kita mau kemana? Tanya istriku yang saat itu baru saja bangun. Dek, kamu kuat jalan sampai motor kan, Dek? Tanya aku padanya. Belum kuat deh, Mas, kayaknya. Emangnya kenapa, Mas? Mau pulang sekarang? Ucap istriku. Iya, kamu harus kuat ya, Dek, sahutku padanya. Ya udah, bayar dulu, Mas, biaya rumah sakitnya, jawab istriku sambil mulai mengenakan jaketnya. Dek, nggak ada yang perlu dibayar. Rumah sakit ini tidak berpenghuni, jawabku
sambil mulai mengangkat bayiku yang saat itu masih tertidur pulas. "Hah? Maksudnya?" tanya istriku. "Udah, nanti aja aku jelasin. Sekarang ayo jalan pelan-pelan," jawabku sambil menuntun pelan tangan istriku. Dan benar sekali, ketika kami membuka pintu ruangan kamar di mana tempat kami menginap, tentu saja aku dan istriku sangat terkejut dengan keadaan yang kami lihat. Rumah sakit ini benar-benar sudah tidak berpenghuni. Semua lantainya rusak, rumput liar di mana-mana. Ditambah bangunannya sudah banyak yang hampir roboh dan juga tidak terawat. Hal itu sudah cukup membuat kami pagi itu tertegun. Yang akhirnya kami pun berjalan pelan dengan diiringi jantung kami yang berdetak sangat kencang tidak karuan. Sesampainya di kendaraan, aku pun seketika menyalakan motorku dan segera pergi dari rumah sakit itu. Di tengah perjalanan, karena aku memikirkan keadaan istriku, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali masuk rumah sakit lain untuk memeriksakan kondisi istri dan bayiku. Apakah mereka masih dalam keadaan baik? Singkat cerita, di rumah sakit itulah kami menceritakan apa yang sudah kami alami kepada dokter di sana. Semuanya aku ceritakan perlahan, dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. "Jadi kemarin malam istri saya kesakitan. Sepertinya sudah waktunya melahirkan." "Itu rumah sakit kosong, Pak," jawab dokter yang saat itu mendengarkan semua ceritaku bersama dengan beberapa asisten dokter dan pengunjung lain rumah sakit tersebut yang terlihat tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Dan setelah kondisi istri dan bayiku dipastikan aman, tentunya dari hal yang tidak diinginkan, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang dengan perasaan yang sangat tidak karu-karuan. Bagaimana tidak, malam itu istriku ternyata benar-benar bersalin di rumah sakit yang sudah tak berpenghuni. Dan bayiku lahir dengan keadaan selamat dengan bantuan makhluk halus. Pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Andai saja waktu itu aku tidak bisa keluar dari rumah sakit tersebut, mungkin sekarang aku tidak ada di sini untuk menceritakan pengalaman ini kepada kalian semua. Kini anakku sudah tumbuh dewasa dan sedang fokus untuk menempuh pendidikannya. Apakah anakku tahu tentang hal ini? Tentu saja tidak, karena kurasa itu semua adalah hal yang tidak seharusnya aku ceritakan. Selain hanya aku dan istriku yang tahu. Semoga dengan adanya pengalaman seperti ini, kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup ini. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari kalian. Nah, itu dia cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Entah kalian semua mau percaya atau tidak, itu kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Selalu Bang Bet ucapkan di akhir video ketika membahas hal-hal mistis dan gaib, memang tidak semuanya bisa masuk akal. Namun, itu sangat masuk akal bagi siapapun yang pernah mengalaminya secara langsung. Jadi, mari kita tidak saling menghujat atau bahkan dengan mudah menganggap itu hoax tanpa mengetahui karena memang tidak mengalami. Jangan sampai kalian harus percaya setelah mengalaminya sendiri. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya, agar tahu saat update video Bang Bet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.